Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Istiqlal. Kali ini akan menyampaikan identifikasi risiko SDN dalam perusahaan startup. Kali ini case-nya adalah tingkat karyawan mengundurkan diri di perusahaan startup mencapai 25%. Ini data dari katadata.co.id tahun 2019. Ada 4 hal yang saya sampaikan, ya. Pertama, pengunduran diri karyawan di Happy Fresh dan Red Doors. Kedua, tantangan manajemen SDM di startup. Yang ketiga, strategi mitigasi risiko. Dan keempat, rekomendasi manajemen risiko. Baik, tentang pertama yaitu pengunduran diri di karyawan di Happy Fresh dan Red Doors. Tingkat pengunduran diri, yaitu statistik pengunduran diri di katadata.co.id, Happy Fresh dan Red Doors memiliki tingkat pengunduran diri rata-rata 25% per tahun. Nah, ini juga sangat tinggi, ya. Sedangkan Happy Fresh memiliki 300 karyawan dengan mayoritas pengunduran diri dari karyawan berpengalaman 2-3 tahun. Jadi bukan yang lama, juga bukan yang karyawan baru yang mengundurkan diri rata-ratanya. Alasannya adalah karyawan ingin mengembangkan karir, organisasi startup menyebabkan ketidakjelasan dalam jalur karir, ketidakstabilan keuangan dan operasional, stres dan beban kerja yang tinggi. Untuk itu ada tantangan manajemen di industri startup. Baik, kita bahas. Yang pertama, faktor penyebab tingginya pengunduran diri, yaitu ketidakstabilan keuangan dan operasi, yaitu terbatasnya kompensasi dan manfaat jangka panjang bagi karyawan. Tingkat stres dan beban kerja tinggi, yaitu lingkungan kerja yang cepat dan dinamis meningkatkan tingkat stres. Kurangnya jalur karir yang jelas dan persaingan ketat di industri teknologi. 4 ini faktor penyebab tingginya pengunduran diri. Nah, bagaimana strategi mitigasi resikonya? Yang pertama, peningkatan retensi karyawan. Bagaimana karyawan itu tetap betah, yaitu dengan insentif berbasis kinerja atau KPI, ya. Menyediakan fleksibilitas kerja dan budaya kerja yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang selanjutnya, retensinya dengan cara meningkatkan kesejahteraan karyawan, yaitu tunjangan yang kompetitif, memberi tunjangan seperti asuransi kesehatan, program kesejahteraan mental, dan cuti yang fleksibel. Pengembangan jalur karir yang jelas, yaitu rencana karir transparan. Jadi di infrastruktur harus terbuka, kalau perlu diagram strukturnya tertempel, bisa diakses ke semua karyawan. Ada penyesuaian pengembangan karir agar karyawan merasa memiliki masa depan yang lebih terstruktur. Ya, terutama kita selanjutnya manajemen budaya organisasi. Nah, lingkungan kerja yang inklusif dan suportif, bukan yang eksklusif. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif untuk mengurangi tingkat stres serta meningkatkan keterikatan karyawan. Sekarang bagaimana? Ya, selanjutnya adalah analisis data karyawan. Ya. Perusahaan untuk meningkatkan retensi karyawan harus menggunakan data analitik. Itu menggunakan data analitik untuk memahami pola pengunduran diri dan mengambil langkah proaktif. Jadi ketika ada pengunduran diri harus ada exit interview, harus ada mengisi kuesioner untuk evaluasi, sehingga akan muncul data untuk dianalisa. Yang keempat yaitu rekomendasi manajemen risikonya seperti apa biar tidak ada turnover yang tinggi. Yang satu, strategi
kompensasi yang kompetitif. Nah, merancang sistem remunerasi dengan gaji, bonus berbasis kinerja, serta pemilikan saham bila memungkinkan. Selanjutnya adalah penguatan program pelatihan dan pengembangan. Nah, ini harus ada investasi dalam pelatihan dan mentoring. Yang selanjutnya peningkatan keterlibatan karyawan. Jadi perusahaan harus melakukan kebijakan komunikasi terbuka, membangun komunikasi antara manajemen dan karyawan serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Kalau karyawan sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka akan merasa memiliki perusahaan. Yang terakhir adalah penerapan kebijaksanaan fleksibilitas kerja. Sekarang zamannya WFH, WFA, work from anywhere, dan kerja di tempat-tempat yang tidak harus di kantor. Ini akan membuat karyawan menjadi banyak punya pilihan. Terus yang selanjutnya membangun employer branding yang kuat. Bagaimana perusahaan mempunyai citra positif sebagai tempat kerja inovatif melalui citra positif di media sosial dan testimoni karyawan. Jadi branding itu bukan hanya tentang produk atau output dari bisnisnya, tapi bagaimana sistem internal manajemennya harus ada citra positif untuk karyawan itu merasa bangga bekerja di perusahaan tersebut dan untuk menarik karyawan yang diinginkan. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.